saya yang tidak tahu malu. Suami saya amat sangat pemalu. Anak-anak saya kebetulan tidak ada. Di channel saya, di konten saya yang kemarin, saya janji untuk cerita, karena kan saya hanya cerita sedikit lah tentang saya dan sahabat-sahabat saya. Dan now saya mau cerita agak panjang lebar dengan sahabat-sahabat saya. Itulah. Oke, lanjut cerita. Singkat ceritanya, saya punya teman. Maaf, saya nggak punya studio sendiri, dan saya hanya menggunakan apa yang ada di rumah saya. Lanjut, saya punya sahabat, dan sahabat-sahabat saya adalah orang-orang yang selalu ada dengan saya. Jadi dalam situasi apapun saya, dalam keadaan apapun saya, mereka selalu ada. Emang ya? Iya dong. Baik buruknya saya, semua mereka tahu. Jadi bukan hanya, mungkin orang suka ngomong, kamu tuh kalau berteman, bersahabat hanya dengan mereka yang yaitu yang kenal, yang dekat. Saya itu orang paling mudah bersahabat, paling mudah sih sebenarnya. Saya paling mudah untuk didekati, karena saya tuh segala sesuatu tuh mainnya bersahabat. Emang iya. Dalam arti saya suka bersahabat dengan semua orang, saya suka berteman dengan semua orang, apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang mau dukung setiap setiap apa yang saya mau buat, apa yang saya mau lakukan. Bukan nanti di saat saya sukses, saya punya semua, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa lakukan ini itu, kemudian mereka sekali lagi, kamu tuh sahabat saya. Gak ada juga kali ya. Oke. Mereka adalah orang-orang yang ada dengan saya di masa saya masuk kuliah. Dan saya kuliah kira-kira tahun 2007, masuknya 2007, dan sekarang sudah tahun 2020. Jadi kira-kira kami punya pertemanan sudah sekitar 13 tahun kali ya. 13 tahun. Kami punya pertemanan sekitar 13 tahun dengan banyaknya tantangan. Kami tinggalnya bersama, kos juga bersama. Buruknya saya itu mereka tahu, baiknya saya juga mereka tahu. Emang saya punya baik ya? Pasti semua orang itu punya kebaikan, semua orang punya kebaikan, semua orang punya keburukan. Dan ketika kita bersahabat, kita akan mencari orang yang tidak hanya terima saya dengan segala sesuatu yang baik, tapi dia akan terima saya juga karena keburukan saya, keanehan saya, kegilaan saya, ketidaktahumaluan saya. Oke, next, lanjut cerita. Kami dengan dengan banyaknya hal yang kami lakukan, kami kerjakan bersama, maka terbangunlah satu suasana yang saya nyaman dengan kamu, kamu nyaman dengan saya. Emang pacaran? Enggak sih. Jadi dia nyaman. Mereka nyaman dengan saya nyaman dengan mereka, seperti itu. Dan jalan juga bersama. Kadang-kala kalau di kos misalnya, yang satu nggak punya uang, karena teman saya
kan kami nggak sama, ada yang selalu punya uang, ada yang selalu nggak punya uang, dan paling banyak mungkin adalah yang sering nggak punya uang gitu. Dan kami ketika satu nggak punya uang, pasti adalah yang satu. Dan di antara kami ada yang rajin masak, ada yang enggak, nunggu aja gitu, nunggu aja makanan masak, makan bersama. Singkat juga cerita, kami melewati itu semua, banyak tantangan, banyak pergumulan. Kadang kala ada cacian, kadang kala ada makian, kadang kala ada pertengkaran. Tapi malah saya bingung gini, pertemanan kami itu bukan hancur. Siapa sih diantara mereka yang bersahabat, mereka yang berteman, kemudian tidak ada hal-hal buruk? Orang kan mikir, ih, lu kan begini, banyak tingkahnya begini. Tapi malah ketika di saat seperti itu kami bukan semakin menjauh, tapi malah kami semakin dekat, semakin mengenal satu dengan yang lain, semakin semakin mengerti apa yang kita mau, semakin mengerti apa yang kita suka. Dan pertemanan itu tidak hanya terjalin sampai di situ, pertemanan itu malah terjalin panjang banget. Dan sampai hari ini kami tetap berteman. Nanti kalau saya bisa edit ya, maaf, saya hanya mengedit sesuai dengan apa yang saya tahu, karena ini adalah YouTube receh-receh, bukan YouTube receh-receh sih, channel receh-receh, karena maklumlah belum tahu ini dan itu, ya kan. Oke. Sampai hari ini kami masih berteman, dan pertemanan kami didasarkan oleh karena kami saling mengerti satu dengan yang lain, kami memahami, dan ketika saya salah, mereka tidak mendukung saya dalam kesalahan. Itu yang saya garis bawahi. Ada teman yang seperti ini, ketika temannya salah, lo gini, ya nggak apa-apa, terus aja gini, bisa kok. Enggak, itu bukan teman yang baik. Teman yang ada dengan kita, yang mampu membawa kita pada jalan yang baik. Kalau teman kita mulai melenceng, teman kita enggak mengajarkan yang baik, maka jangan berteman. Kalau gitu jangan berteman. Tapi kalau teman kita itu mampu ajarkan kita yang baik, kenapa tidak kita berteman, kita bersahabat dengan orang yang seperti itu? Karena apa? Karena fokus kita berteman adalah mereka yang mampu membawa kita pada arah yang baik. Dan memang dalam pertemanan kami, mungkin saya itu orang paling itu deh, nggak bisa dibilang dengan kata-kata, karena saya paling banyak buat salah gitu. Emang iya, tapi teman-teman saya itu selalu terima, bukan hanya sekedar terima, tapi mereka mau untuk mengarahkan saya menjadi lebih baik. Dan yang saya suka dari teman-teman saya adalah kalau saya mulai salah, mereka bukan orang yang diam. Mungkin ada yang bilang begini, saya pernah ngomong ke teman-teman, kan ini gila ya, kalau urusan saya itu urusan saya, kalau saya mau begini, saya mau begitu, saya. Tapi teman-teman saya itu nggak seperti teman-teman yang lain. Biarkan saja, biarin, itu kan dia yang mau tanggung ini dan itu. Kalau teman-teman saya beda, mereka itu malah cari solusi yang harus dibuat supaya saya berubah. Dan mereka melakukan suatu hal yang ketika dia ada di posisi itu, saya marah. Kalian tuh teman, kok begini. Padahal pada akhirnya semua yang mereka lakukan itu adalah baik dan untuk kebaikan saya, sehingga saya boleh ada sekarang ini bersama dengan keluarga bahagia, melanjutkan cerita saya di masalah saya dengan suami. Teman-teman saya ada di sana, jadi mereka bukan membiarkan saya menuju pada jurang,
tapi mereka mampu untuk membawa saya keluar dari jurang itu dan menjadi lebih baik. Itulah teman, itulah sahabat. Kalau kita punya sahabat yang tidak mampu membawa kita pada arah yang baik, maka tinggalkan. Tapi kalau sahabat kita mampu membawa kita pada arah yang baik, maka kita pertahankan sahabat itu, karena sahabat itu bukan hanya sekedar sahabat. Kalau kami sering bilang bahwa kami bukan sahabat, tapi kami keluarga. Dan kalau kami keluarga, maka kami adalah bagian orang-orang yang tidak akan pernah mau mencelakakan keluarga kami. Pada intinya, apa sih yang saya mau pesan dari konten YouTube tentang sahabat ini? Singkat cerita, karena durasinya cuma pendek, saya mau bilang bahwa kita bisa bersahabat dengan banyak orang, tetapi carilah sahabat yang mampu membangun kita. Kita bisa dewasa, bukan hanya dewasa secara berpikir, tapi dewasa melihat dan menilai mana yang terbaik untuk kita. Karena sahabat tidak akan pernah membiarkan kita pada jurang, tapi sahabat akan membawa kita berjalan bersama menuju arah yang lebih baik. Dan satu yang saya syukuri bahwa semua kami dibentuk, diproses sedemikian rupa, dan saya mau bilang bahwa setidaknya kami bisa berhasil sampai hari ini melewati proses demi proses dan menikmati kehidupan dengan keluarga masing-masing. Sekalipun kami sudah berkeluarga, tapi kami tetap ada dalam silaturahmi, masih tetap dalam persahabatan kami, karena satu yang kami percaya bahwa kalau kita punya sahabat, jangan pernah mengecewakan sahabat. Dan kalau kita punya sahabat, jadikanlah sahabat kita itu keluarga. Dan kalau kita punya sahabat yang kita jadikan sebagai keluarga, jangan pernah menjerumuskan sahabat kita pada jurang kebinasaan. Sekian untuk hari ini. Sahabat jangan pernah berpura-pura. Sahabat harus dengan ketulusan, dan yakinlah bahwa kita akan mendapatkan sahabat untuk kita saling mendoakan. Terima kasih yang tetap mengikuti channel saya sampai hari ini, dan mudah-mudahan channel saya menjadi berkat bagi semua orang. Mari berbagi. Kalau ada cerita-cerita tentang sahabat, cerita-cerita yang membangun, silakan DM di Instagram